Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Nurhaliza, S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang perpindahan ibu kota Jakarta dan dampaknya ke ekonomi Jakarta, nasib Jakarta sepeninggal status ibu kota. Pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berikut 3 dampak yang akan terjadi ketika ibu kota pindah. Pertama, dampak akan terasa hingga ke daerah yang terkait secara ekonomi dengan Jakarta. Pemindahan ibu kota akan menurunkan perekonomian Jakarta dan wilayah-wilayah sekitarnya yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah khusus ibu kota tersebut. Kedua, sektor jasa, hotel, catering makanan, produksi bisa terdampak. Belanja penyelenggara pemerintahan yang memengaruhi sektor jasa, hotel, catering, dan produksi ini menjadi salah satu hal yang akan segera terdampak karena Jakarta selama ini merupakan pusat pemerintahan dengan banyak kegiatan yang digelar oleh instansi pemerintahan. Yang ketiga, sektor bisnis juga terdampak. Terhadap sektor bisnis, sektor ini juga akan terdampak akibat pemindahan ibu kota karena banyak sektor-sektor bisnis yang berhubungan dengan pemerintahan sebagai mitra kerja. Tidak hanya sektor penyedia jasa saja, tetapi sektor penyedia infrastruktur, penyewaan ruang perkantoran, dan sebagainya. Simak video berikut ini ya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan ibu kota negara memerlukan waktu lama. Berdasarkan rencana induk yang dirancang, pembangunan memakan waktu hingga 20 tahun lamanya. Kita kan tidak mungkin membangun ibu kota negara sulapan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Di dalam master plan Bappenas juga yang sudah selesai itu diperkirakan 15 sampai 20 tahun tiap hari. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara sudah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas 2021. Namun Presiden Joko Widodo belum mengirimkan surat presiden soal ibu kota baru ini, sehingga DPR belum bisa memulai pembahasan payung hukum ibu kota negara. Ekonom senior dan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim mempertanyakan sikap pemerintah yang merencanakan anggaran besar untuk pemindahan ibu kota di saat keuangan negara mengalami tekanan. Pengeluaran untuk ibu kota negara berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara, kata Emil Salim seperti kami kutip dari situs resmi Kemenko Polhukam. Lanjut. BPS DKI Jakarta mencatat bahwa jumlah penduduk Jakarta tahun 2018 sebesar 10,46 juta jiwa. Kumparan.com menambahkan bahwa di siang hari penduduk Jakarta melonjak menjadi lebih dari 30 juta jiwa. Dengan jumlah kendaraan yang melintasi jalan-jalan Jakarta pada siang hari mencapai 18 juta kendaraan. Beban yang ditanggung Jakarta sebagai ibu kota negara adalah pusat birokrasi, pusat berputaran ekonomi, dan pusat perdagangan. Menjadikan Jakarta yang dikenali dengan sebutan kota tua tak lagi punya langkah gesit untuk mengejar infrastruktur demi mengimbangi populasi yang berkembang amat cepat. Belum lagi dari sisi ekologis, Jakarta juga punya masalah yang tidak ringan.
Lingkungan hidup di Jakarta kian hari kian kehilangan daya dukung akibat konsep dan arah pembangunan yang oleh sejumlah analis, lingkungan dan tata kota disebut tak jelas. Dampak ekonomi pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota yang tengah direncanakan oleh pemerintah ternyata memiliki dampak ekonomi pada daerah baru tersebut. Pemindahan ibu kota ke lokasi baru di luar Jawa tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Efek positif tersebut disebabkan adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum termanfaatkan. Sekian penjelasan saya. Thank you for watching. See you.